Mike cukup menonjol saat berada di bangku SMA. Dia menjabat sebagai ketua OSIS, aktif di klub, dan juga bermain sepak bola. Pada usia 15 tahun, dia mempunyai hobi berburu bebek. Dia menikah dengan sesama teman SMA bernama Meryl. Setelah menikah pada 1994, dia biasanya pulang untuk makan malam dan kembali bekerja setelah istrinya tidur. Mike bekerja di sebuah perusahaan bisnis properti. Mike kadang pergi ke kantor sepulang dari berburu bebek di pagi buta. Pada 1999, putri tunggal Mike lahir. Rekan kerjanya menilai Mike mencintai anaknya seperti dia mencintai pekerjaannya. Tahun berikutnya, ayah Mike meninggal. Pada pertengahan tahun, pasangan itu membeli polis asuransi jiwa senilai $1 juta atas nama Mike melalui Brian, yang juga teman Meryl. Di akhir tahun itu, Mike ingin mendapat $50.000 untuk cuti tahun depan. 2 hari sebelum menghilang, Mike dan Meryl memberitahu ibunya dan saudara laki-lakinya kalau mereka berencana untuk segera memiliki anak lagi. Pada 2001, mereka berdua merencanakan pelesiran ke Hawaii pada musim semi, dan di akhir tahun ke Jamaika untuk bekerja sembari wisata. Menurut cerita Meryl, pada pagi 16 Desember 2000, Mike bangun lebih awal dan meninggalkan rumah sebelum fajar dengan membawa perahu di belakang mobilnya dan berburu bebek di danau. Pada malam harinya, pasangan ini berencana untuk merayakan ulang tahun pernikahan. Pada siang harinya, Meryl memberitahukan kalau Mike belum kembali dan akhirnya Brian dan ayahnya mencari Mike ke area danau tempat Mike biasanya berburu. Mereka berhasil menemukan mobil Mike di dekat tempat peluncuran kapal terpencil. Pihak konservasi dihubungi dan pencarian dimulai, tetapi segera harus dibatalkan karena ada badai. Tidak ada yang ditemukan di TKP kecuali ada kapal kosong dan itu saja. Para pencari memusatkan perhatian pada danau yang mengelilingi teluk tempat mobil Mike terparkir. Akhirnya perahu Mike ditemukan oleh seorang pilot helikopter yang awalnya mengira itu perahu tim pencarian. Setelah mengambil perahu itu, penyelidik menemukan senapan Mike yang masih ada di dalam kotaknya tanpa ada tanda-tanda keberadaannya. Tim pencarian berasumsi bahwa Mike menabrak tunggul, jatuh, dan tenggelam. Tetapi kalau benar Mike tenggelam, tubuhnya pasti akan mengapung di permukaan air. Para penyelidik memberitahu keluarga kalau tubuh Mike pasti terapung dalam 3-7 hari mendatang. Tetapi, tidak ada mayat yang ditemukan. Kepala perusahaan pencarian swasta berasumsi bahwa bisa saja Mike diserang buaya, dicabik-cabik, dan sisa-sisa tubuhnya disembunyikan di lokasi yang tidak diketahui. Meryl, yang menghindari perhatian media selama proses pencarian suaminya, menyatakan kalau Mike sudah meninggal. Dia mengatur upacara peringatan untuk Mike yang akan diadakan sehari setelah pencarian berakhir. Pada bulan Juni, seorang pemancing di danau tersebut melihat sepasang bot terapung dan dia segera menghubungi petugas. Tim penyelam menyusuri area tersebut dan di dasar danau mereka menemukan rompi berburu dan sebuah senter. Di dalam salah satu kantong rompi terdapat kartu lisensi berburu atas nama dan tanda tangan Mike. Namun tidak ada bekas gigitan buaya atau kerusakan pada sepasang boot tingginya.
Tidak ada barang yang menunjukkan telah berada di air selama rentang waktu menghilangnya Mike. Juga tidak ada bukti DNA yang bisa menghubungkan pakaian itu dengan Mike. Seminggu kemudian, hakim mengabulkan petisi Merrill agar Mike dinyatakan mati secara hukum setelah barang-barang itu ditemukan, dan dengan asumsi bahwa buaya atau binatang lain telah menghabiskan tubuh Mike tanpa tersisa. Berdasarkan keputusan pengadilan, Merrill mendapat izin untuk mengajukan klaim atas polis asuransi jiwa suaminya, dan dia menerima $1,5 juta. 5 tahun kemudian, dia menikah dengan Brian yang telah menjual beberapa polis kepada Mike beberapa bulan sebelum dia menghilang. Pasangan itu tinggal di rumah yang sama tempat Merrill dan Mike sebelumnya. Merrill dan Brian sering menolak untuk membicarakan kasus ini secara umum. Ibu Mike menyewa tim pribadi untuk menyelidiki kasus hilangnya Mike karena dia masih tidak yakin kalau anaknya meninggal karena tenggelam di danau. Selama beberapa tahun, dia memasang iklan di koran lokal dan memasang papan reklame untuk mencari informasi. Dia masih yakin kalau putranya masih hidup, dan dia bertekad akan terus mencari sampai menemukannya, sekalipun dia mendapat kritik dari banyak pihak. Usahanya pun merenggangkan hubungannya dengan mantan menantunya, Merrill. Pada 2004, Departemen Penegakan Hukum Florida bersedia membuka kembali kasus Mike setelah dilobi Cheryl, saudara Mike, dan seorang temannya, dan memang karena banyak ditemukan kejanggalan dalam kasusnya. Saat perahu Mike ditemukan, perahunya mati tetapi bahan bakarnya masih penuh. Mesin perahu seharusnya masih menyala jika memang benar Mike terjatuh ke danau. Dan harusnya perahu itu akan tetap berputar-putar sampai bahan bakarnya habis. Penyelidik juga mengetahui kalau Mike biasanya tidak berburu sendirian karena memang riskan jika terjadi apa-apa. Terlebih lagi, pada hari hilangnya Mike, danau sedang membeku, sementara buaya tidak akan makan selama berbulan-bulan pada musim dingin. Sekalipun semisal ada buaya yang memakan Mike, pastinya ada sisa-sisa tubuhnya yang tertinggal. Kecurigaan penyelidik makin meningkat setelah meneliti sepasang boot Mike yang tidak rusak, tidak ada bekas gigitan buaya, dan tidak ada kotoran yang pastinya menempel jika terendam sesuai dengan lamanya Mike tenggelam. Bahkan saat airnya disaring, tidak ada sisa-sisa tubuh manusia sedikit pun. Rompi dan senter juga masih dalam kondisi baik, bahkan senternya masih bisa menyala. Lagi pula, Mike biasanya hanya memakai boot saat dia hendak turun perahu. Kalau di atas perahu tidak, ujar teman Mike. Pada 8 Mei 2018, Merrill ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama, dan aksesori pembunuhan. Setelah Merrill ditangkap, polisi mendapat informasi di mana jenazah Mike dimakamkan. Setelah 5 hari dan 16 jam penggalian kuburan berlumpur di sudut danau itu, sambil menahan air danau, binatang air dan gulma, akhirnya para petugas berhasil menemukan jenazah Mike di tumpukan tanah yang ditaruh di atas lembaran triplek. Tulang-tulangnya ditemukan beserta beberapa pakaian yang dia kenakan dan sarung tangan serta sepatu boot. Diduga bahwa Merrill mulai bersekongkol dengan Brian pada Maret 2000 atau 9 bulan sebelum menghilangnya Mike. Brian diduga membunuh Mike dengan pistol. Dalam sidang,
Audio interogasi Brian diputar, dan di sana Brian mengaku dialah yang menarik pelatuknya, tetapi mengklaim pembunuhan itu adalah ide Merrill. Brian diadili pada bulan Desember. Brian dan Merrill ketahuan berselingkuh sekalipun sudah sama-sama menikah dengan orang lain. Dari situlah keduanya merencanakan pembunuhan Mike supaya mereka bisa menikah. Mereka berdua bahkan sempat merencanakan pembunuhan atas istri Brian, tetapi dibatalkan oleh Brian sendiri. Pada hari kejadian, Brian dan Mike keluar berburu bebek. Brian menyuruh Mike untuk memasang bootnya, lalu mendorongnya keluar perahu. Brian mengira Mike pasti tenggelam, tetapi ternyata Mike berhasil mencapai tunggul pohon. Brian pun menembak Mike 1 kali di wajahnya dan dia langsung meninggal. Pada Februari 2019, Merrill dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.